Bahlil, alasannya pengecer tak boleh menjual LPG lagi karena ada sekelompok orang yang memainkan, yang memborong LPG dalam jumlah banyak. Makanya saya beri judul ini, Bahlil dan gas 3 kilogram, berhentilah menzolimi rakyat. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Kenapa? Kenapa harus dicabut pengecer-pengecer yang adalah notabene rakyat kecil, yang juga mendapatkan bagian keuntungan yang sedikit dari mengecer gas 3 kg. Dan tidak boleh lagi sekarang, kata Bahlil. Alasannya cukup membuat kita ini agak tertawa lucu-lucu. Kenapa lucu? Ada laporan masuk kepada dia bahwa ada yang memainkan sekelompok orang yang memborong mungkin gas LPG 3 kg ini, sehingga tidak tepat sasaran subsidi yang besar dari negara. Akan begitu, kata Bang Bahlil ini. Oke, belum habis pemikiran kita tentang PPN yang dibatalkan oleh Prabowo. Kita memang agak lucu-lucu juga. Kenapa cara berpikirnya para pejabat ini langsung menyasar kepada orang kecil? Langsung menyusahkan orang kecil seperti PPN. Itu langsung trek. Pikirannya bagaimana cara mengatasi solusi ini? Arahnya adalah menzolimi rakyat. Coba bayangkan sekarang sudah nyaman rakyat dengan gas LPG. Walaupun diecer, naik di pengecer. Kemudian pengecer itu sendiri adalah notabene adalah pedagang kecil. Sudah pedagang kecil yang juga diuntungkan di situ. Rakyat kecil. Nyaman sudah. Kalau seandainya dibuat ke pangkalan aja semua, satu hari rakyat kecil, apalagi tukang-tukang kita antri di situ, hilang rezekinya 100.000 hanya untuk mendapatkan gas berharga 20.000 atau 18.000. Satu harian dia antri di situ itu. Ya maksud saya begini kawan-kawan, cara berpikir penjabat ini kok begitu. Sri Mulyani dulu dengan cara atau solusinya yang dicarikan untuk pemasukan negara dengan cara menaikkan PPN yang disasarnya adalah rakyat semuanya. Sementara tugas Prabowo katanya ingin mensejahterakan rakyat. Undang-undang ataupun Prabowo ini diangkat sebagai pemerintah itu apa tujuannya? Mensejahterakan rakyat. Itu tujuannya diangkat pemerintahan ini. Undang-undang mengamanatkan begitu. Tapi sekarang kok sebuah solusi kebijaksanaan itu kok terus menerus ke arahnya menzolimi rakyat kecil. Tak terbayangkan sama kita nanti antrian berhari-hari di pangkalan menunggu gas begitu kan. Lagi-lagi saya katakan cara pandangnya nih. Rakyat sudah nyaman tapi diobrak-abrik dengan aturan. Hanya demi kayaknya untuk mengurangi subsidi. Kalaulah alasannya ada orang yang memborong, ada laporan, ada yang memborong sekelompok orang itu ditindak. Apa kerja pemerintah kalau tidak menindak orang itu? Itulah gunanya pemerintah dibentuk untuk mengatur hal itu. Jangan sampai ada orang yang memborong banyak-banyak. Kan begitu sajanya itu kan. Kok harus dicabut seperti ini? Kalau adalah tikus masuk ke lumbung padi, tikusnya dibunuh, bukan lumbung padinya dibakar. Cara berpikir ini maksud saya, rakyat sudah nyaman dengan hal itu. Untuk tidak tepat sasaran, itu yang saya katakan tadi, itu yang ditindak, itu yang dicari oleh si Bahlil, bukan di stop. Ini kan cara berpikirnya yang salah. Ini maksudnya ada laporan katanya sekelompok orang yang memainkan, yang memborong harga LPG. Orang itu dicari. Orang-orang itu yang ditangkap. Orang-orang itu tikus-tikusnya. Itu yang ditangkap. Jangan lumbungnya dibakar. Nih, memang agak bingung kita cara-cara pemerintahan sekarang ini.